Saudara, pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekedar rekomendasi. Malam ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh politik senior tentang dinamika politik di negeri ini. Siapa dia? Tetap di Titik Pandang Kompas TV. Ya saudara, sekarang saya telah bersama Pak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura. Apa kabar Pak? Baik, baik. Banyak yang ingin saya tanyakan hari ini ke Pak Oso, tapi sebelum kita melanjutkan dialog kita, kami akan putarkan sebuah tayangan yang berisi statement Bapak pada acara ulang tahun Hanura di Nganjuk 23 Desember 2023. Berikut ini saudara. Jangan pernah menjadi pengkhianat. Ya, bila mana Anda sudah berada di satu tempat, perjuangkanlah tempat itu menjadi tempat pemenang yang baik, sehat, jujur, ya. Dan andai kata Anda sudah tidak suka, tinggalkan tempat itu, ya. Jangan mengacau. Kenapa pesan itu harus disampaikan kepada para kader? Apakah Bapak belajar dari kamar sebelah? Enggak, saya kan pantas dong mendidik kader saya untuk dan tidak akan pernah berkhianat pada siapapun. Dalam kondisi apapun, bila mana apalagi dia sudah pernah mendapatkan sesuatu yang dari orang yang dikhianati. Itu masalahnya. Jadi biasa saja saya sebagai ketua umum partai mengingatkan kader-kader saya untuk seperti itu, terutama kepada saya. Gitu. Jadi ini khusus untuk kader Partai Hanura, bukan sedang menyindir siapapun? Oh, itu kalau opininya begitu ya terserah, itu soal saya. Sebab itu juga berlaku untuk semua anak manusia kok. Ya. Jadi itu memang khusus mengingatkan para kader untuk tetap setia sesuai dengan tujuan partai. Jangan kemana-mana, kalau kemana-mana akan diapakan Pak? Ya kan saya bilang, semua ini kan harus ada sesuatu ikatan moral, ya, dan sanksi. Sanksi itu. Dan saya sudah biasa dengan satu sikap yang tegas terhadap anak buah saya, dan saya juga menghargai anak buah saya yang mempunyai sikap. Ya. Bila mana dia nggak suka lagi ya silakan dia tinggalkan, jangan diikuti seperti apa yang saya tidak mau sebagai pemimpinnya. Sebab saya melakukan kepemimpinan saya berlaku untuk semua kader saya. Kalau tidak ada sejalan. pilih kasih, tidak ada, dan tidak juga ya bisa yang meminta-minta untuk ada kelebihan-kelebihan tertentu khusus gitu, enggak, sama semuanya. Harus sejalan. Dan itu mereka semua merasakan itu kok. Karena anak buah saya yang saya pimpin itu pada umumnya mereka sadar tentang sikap saya. Dan itu sebabnya saya komunikasi baik sekali dengan anak buah saya. Ya. Tapi kenapa disampaikannya harus di momen ulang tahun kemarin, di jelang-jelang pemilu ulang ini? tahun itulah momentum yang paling tepat. Karena kita selalu mengingatkan pada saat-saat kita berulang tahun, itu wajib mengingatkan sesuatu yang kita mungkin ada contoh-contoh di dunia maya, di medsos, di pemberitaan-pemberitaan, itu kan bisa mempengaruhi kita punya kader. Jadi kader kita nggak boleh terlena, nggak boleh juga terpengaruh dengan sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Begitu. Soal integritas bagi mereka. Ya. Oke. Tapi juga Pak Oso mengatakan bahwa kita tahulah sekarang memang Hanura mesra dengan PDIP begitu, tapi Bapak selalu menekankan bahwa ini bentuknya adalah kerjasama. Kami tidak mendengar Anda mengatakan koalisi. Apa bedanya? Itulah hebatnya Bu Mega. Bu Mega yang mengatakan kita kerjasama, bukan koalisi. Bahwa bentuknya seperti koalisi ya. Tapi Bu Mega mengajak kita bekerja sama
untuk bisa memikirkan, mengambil keputusan bersama-sama. Nggak pernah tuh ada instruksi Bu Mega bahwa koalisi itu dipimpin oleh ketua koalisi. Biasanya instruksi ketua koalisi itu harus dilakukan oleh anggota koalisi. Kita bukan, kita partner. Semua yang ikut dengan Bu Mega itu adalah dianggap sebagai sahabat yang bersama-sama memperjuangkan kepentingan yang sama. Yaitu mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Gitu. Partai bebas membawa nilai-nilainya masing-masing. Oh iya, kita diberikan kebebasan untuk berbicara. Kita dalam rapat-rapat setiap hari Rabu itu nggak ada yang dilarang bicara, apa saja boleh dibilang. Nggak ada yang tersinggung. Nggak ada yang tersinggung? Nggak ada. Emang kalau koalisi lain ada yang suka tersinggung? Saya nggak tahu. Oh gitu? Saya nggak pernah dengar kok koalisi lain. Ya, namanya juga koalisi. Beda dengan kita, kerjasama dengan koalisi beda. Oh, apa bedanya? Ya, Mungkin bedanya lebih ringkas begitu. lagi di kerjasama Hanura. Koalisi itu komando, ya komando. Bahwa dia nanti berunding atau tidak berunding, tapi itu komando. Tapi kalau kerjasama, saling mengisi, saling mengingatkan, saling mendorong bersama-sama dan mengambil keputusan bersama. Itu bedanya. Kalau koalisi harus ikut. Harus ikut komando. Oh, maksudnya yang lain begitu? Ya saya nggak tahu yang lain. Saya hanya kerjasama dengan partai-partai yang bekerja sama dengan kita, yaitu PDIP, P3, lantas Perindo, Hanura. Itu yang saya tahu. Nah, terakhir ini ada lagi saya dengar nih, mau gabung lagi. Tapi saya nggak berani mengungkapkan apa gabungnya beneran, apa diam-diam gitu. Saya nggak mau cawe-cawe. Nggak mau cawe-cawe. Nggak. Berapa partai yang gabung? Saya no comment ya. Oh, no comment, tapi pasti akan ada merapat. Insya Allah. Itu dari pendukung 01 atau 02? Saya nggak tahu, saya nggak bisa bicara soal itu. Nggak mau cawe-cawe soal itu. Tapi Pak, kita tahu bahwa sudah kurang lebih 2 bulan ya, masing-masing paslon bergerak ke lapangan begitu ya untuk bertemu dengan rakyat, menyampaikan visi misinya di lapangan. Tapi kalau Pak Oso sendiri sebagai politisi senior melihat potensi Ganjar Mahfud itu sebesar apa diterima oleh rakyat? Aduh, maaf ya, minum dulu. Boleh. Ganjar Mahfud itu orang yang saya kenal. Ganjar Mahfud, Ganjar itu saya kenal waktu dia masih di DPR. Mahfud saya kenal waktu zamannya dengan Gus Dur. Ini dua-dua orang ini bermartabat, ya, mempunyai kualitas, cara berpikirnya jelas. Itu sebabnya saya mendukung mereka. Satu. Oke. Kedua, kerakyatannya tinggi. Dia dua-duanya bukan anak siapa-siapa. Oke. Sama lah kayak saya ini anak pinggir laut, lahir juga di Sukadana, di kampung kecil, ya di Kayung Utara sekarang. Tapi kita tidak merasa bahwa kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Nah, itu yang saya harapkan kepada generasi-generasi muda sekarang ini. Mereka mempunyai keyakinan untuk bertarung dan mempunyai kesempatan untuk bisa tampil seperti orang-orang yang ada sekarang. Itu sebabnya kita berpihak kepada daerah. Sebab daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Berulang-ulang kali saya bicara soal daerah, bukan Jakarta makmur terus Indonesia sudah makmur. Masih banyak daerah-daerah yang memerlukan spirit, dukungan. Karena semua itu kan diatur dari pusat. Bahkan daerah-daerah yang potensial, yang punya hasil yang begitu besar, itu ditarik ke pusat. Belum tentu daerah yang menghasilkan itu mendapat bagian yang pantas gitu. Ya. Meskipun sekarang kalau kita lihat APBN saja sebenarnya sudah menyerahkan anggaran ke daerah, tetapi ternyata perkembangannya tidak sebegitu masif karena sentral ekonomi tetap Jakarta. Ini yang saya bilang, ini saya suka ini. Ini rupanya tajam dalam soal bidang ekonomi karena saya kan di bidang ekonomi juga ya. Saya terutama khusus di otonomi daerah, lantas berpihak kepada daerah,
lantas turut membangun utusan daerah, sampai menjadi fraksi utusan daerah, sampai menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Menjadi satu lembaga ya di dalam legislatif. Ada DPR, ada Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Dan ada MPR. Nah, itu sebabnya Anda menjadi seorang anggota DPR harus melalui partai dan harus melalui daerah-daerah. Artinya apa? Daerah menjadi penting. Daerah yang menjadi Anda menjadi seorang anggota legislatif di tingkat nasional. Tapi pertanyaannya, sampai di mana kepedulian semua itu terhadap daerah-daerahnya? Iya. Itu yang saya bilang harus ada porsi khusus tentang lembaga ini yang memperjuangkan kepentingan daerah. Itulah Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ya jangan main-main sama daerah. Daerah itu sangat mempunyai kontribusi yang sangat besar di Republik ini. Itu yang kita harapkan. Ada perasaan, ada hati nurani di situ. Nah, apakah nanti bisa gitu pasangan ini Ganjar Mahfud memperhatikan potensi ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat daerah juga maksimal begitu ya? Jadi orang nggak perlu gitu loh Pak cari peruntungan harus pindah ke Jakarta. Iya memang kenapa? Karena masalahnya pemerataan pembangunan daerah itu tidak merata. Tidak Kalau merata. merata dia nggak perlu pindah ke Jakarta. Berarti anggaran-anggaran yang disediakan selama ini tidak maksimal terserap. Ya mudah-mudahan audiens ya yang menonton bisa merasakan begitu bagaimana pedihnya kalau pembangunan daerah itu tidak merata dan tidak diprioritaskan. Oke. Ya kan, itu pasti menyedihkan. Dan orang-orang daerah itu banyak loh yang merasakan kepedihan itu. Jangan dipikir sudah bangun sana, bangun sini, bangun. Tapi kita jangan mikir lapangan kerja itu betulkah sudah terpenuhi. Ya kan? Kemudian jumlah gaji itu pernahkah dipikirkan secara matang sehingga betul-betul gajinya bisa menghidupi seorang keluarganya sendiri. Oke. Kedua, proyek-proyek itu merata nggak? Oke. Bangun proyek di sana belum tentu orang doranya yang ikut kerja. Oke. Itu yang harus kita perjuangkan juga. Rakyat harus mendapatkan, terutama di lingkungan di situ ada pekerjaan, dia harus mendapatkan pekerjaan di situ. Jangan nanti di situ bawa orang, bawa ini sehingga rakyatnya menonton. Oke. Itu harapan besar Hanura Harapan kepada besar. Dan dua memang sosok itu ini tagline begitu. kita, Baik. berpihak kepada daerah. Berpihak kepada daerah. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Pak Oso, masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Oso. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Oso. Tadi sudah panjang lebar kita bicara tentang Hanura sampai kepada kesejahteraan daerah. Sebuah kunci untuk memajukan Indonesia sebenarnya kalau daerah dimaksimalkan potensinya. Tapi pertanyaan berikutnya ini soal pro dan kontra. Seorang presiden disampaikan boleh berkampanye katanya. Pak Oso lihatnya gimana? Ya boleh aja, selagi tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Kita kan diatur oleh undang-undang, apalagi seorang presiden. Ya, kalau umpamanya undang-undang itu membolehkan dengan tanpa embel-embel, ya boleh saja. Tapi kalau ada embel-embelnya, ya jangan dong. Embel-embel seperti? Umpamanya, ya. Di undang-undang ini boleh, di undang-undang ini boleh, tapi di belakang undang-undang yang lain itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya apa? Artinya memang ada aturan-aturan yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan daripada undang-undang itu, apa yang harus diputuskan. Nah, itu nanti kan ya terutama anggota DPR seluruh Indonesia yang mewakili Indonesia di DPR RI itu kaji dong lagi. Dan suara, kalau Anda DPR RI yang betul-betul mencintai rakyat dan wakil rakyat, berikan contoh yang benar.
gitu. Dan harusnya menurut Pak Oso seorang presiden netral saja. Ya memang harus netral presiden. Sebab kalau dia umpamanya ikut kampanye, ya dia ikut kemana? Sampai detik ini, saya belum pernah mendengar Jokowi mengundurkan diri dari PDIP. Artinya kalau dia campaign, dia harus campaign untuk PDIP. Kecuali kalau dia sudah keluar. Sama juga dengan saya. Kalau saya umpamanya tidak di partai ini, boleh aja ikut kampanye dari partai lain. Ya kan? Sekarang kan nggak bisa saya. Saya masih anggota gitu. Saya masih akan bahas soal Presiden Jokowi yang memang sangat menarik perhatian apapun yang dilakukan oleh Presiden, terutama menjelang pemilu ini begitu. Baru-baru ini makan bersama dengan Menhan lagi, begitu. Hubungan antara Menhan dengan Presiden, tetapi kita lihat bahwa artis dan influencer yang mendukung Prabowo Gibran juga ikut di sana. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bentuk ya biasa saja atau pede atau justru panik? Sebetulnya jawabannya udah ada di Anda tadi itu. Yang mana? Ya. Saya ngasih opsi. Ya, ada 3. Bisa panik, bisa ragu, bisa khawatir dengan kekalahan, sehingga tampil dalam bentuk yang lain, dalam bentuk formal sebagai seorang kabinet, dalam satu kabinet. Tapi kan begini ya, ini kan tinggal berapa hari lagi bahwa pertandingan ini sudah akan dilakukan dan ini salah satu paslon yang ikut serta dalam pertandingan ini. Kontestasi politik. Dalam partai politik ini. Jadi saya pikir suruh pensiun, suruh cuti dulu deh semua. Dulu. Supaya apa? Supaya nggak ada tuduhan-tuduhan. Supaya tidak ada tuduhan. Ya, jadi Bung, Anda calon presiden yang masih aktif, ya, udahlah, mundur dulu dah sekarang tinggal 14 hari. Masa tinggal 1 hari nanti baru mundur? Wow, jadi nanti kemana-mana kegiatan, di mana dengan paslon yang lain yang tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kan tidak fair jadinya. Pokoknya semua mereka yang menjabat di kabinet harus memang mundur. Yang harus mundur tuh yang merasa punya kepentingan langsung, terutama ketua-ketua partai. Termasuk ketua-ketua partai. Iya dong. Iya. Ketua partai kan bergabung dengan koalisi. Ketua partai kan bergabung dengan kerjasama. Ya itu harus mundur. Karena waktunya tinggal 14 hari. Ya. Udah nggak pantas lah. Di dunia manapun ketawa orang lihatnya. Jadi nggak cuma paslonnya, kalau memang ikut pemilu yang mundur, tapi partai pendukungnya. Partai pendukungnya Ketua umumnya harus mundur. Juga harus sehingga mundur, apa? Gitu. Sehingga dia bebas campaign kemana-mana, bebas, gitu kan? Benar. Ya. Okay. Dan orang nggak punya kecurigaan. Rakyat kecil itu jangan salah. Anda boleh bilang 99% Anda menang, tapi 1% itu Tuhan dan rakyat. Oke. Pak Oso, saya kembali ke Presiden. Dengan tadi kita diskusi beberapa kali Presiden makan bersama dengan Menhan, ya, meski kita tahu dia juga maju di pemilu, banyak juga yang menyampaikan bahwa tampaknya Presiden yang harus turun gunung untuk menaikkan elektabilitas paslon ini. Anda lihatnya begitu tidak? Dan merugikan paslon lain tidak? Saya kira itu merugikan paslon lain ya. Merugikan. Okay. Itu udah pasti merugikan paslon lain. Dan saya juga bingung, kok presiden kita begini ya sekarang gitu. Ya, saya tadi berharap tetap, mudah-mudahan dia berpikir ulang tentang masa depan bangsa ini. Itu aja. Kenapa? Karena saya juga kalau ngobrol sama dia, saya nggak pernah itu basa-basi, apa adanya, belak-belakan gitu. Dan selama ini ya, saya melihatnya seperti begitu sikap
yang sangat sangat wise gitu ya. Tapi dengan kejadian-kejadian terakhir-terakhir ini, aduh, ya, Speechless. Oke. Selain keberpihakan yang disorotin, isunya ya berpihak begitu, ada juga yang penting Pak soal bansos. Banyak yang menganggap bahwa banyaknya jumlah bansos yang digelontorkan ini karena memang dipolitisasi dalam kebutuhan pemilu. Pak Oso melihatnya begitu tidak? Itulah saya bilang tadi. Ini jujur ya, bansos ini kan ada menterinya, ya kan? Selagi menterinya diajak bicara dan menterinya setuju, saya pikir sah-sah saja. Sah-sah saja. Pertanyaan saya, Mensosnya ngerti nggak? Dan ditanya nggak? Dan diikut sertakan nggak? Dan turun nggak membagikan bansos itu? Oke. Kalau enggak, waduh, aduh. Masa sih Pak nggak diajak? Ya mana Nggak saya mungkin. tahu, makanya saya mau tanya dulu sama Menteri Sosialnya. Oh, diajak Karena nggak saya kan gitu. nggak tahu nih, baru denger nih, ada yang begini-begini. Ini saya spontan aja jawab, nanti saya mau tanya sama menterinya gitu. Karena kan kalau kita lihat secara angkanya saja jauh sekali berbeda gitu Pak, naiknya signifikan, jadi besar sekali. Ya memang bansos penting ya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bergantung ke konsumsi rumah tangga. Ya, tapi rakyat ini juga nggak bodoh lah, ya. Kalau dikasih banyak-banyak rakyat terima aja, tapi nanti kalau pilih pakai hati nurani. Pakai hati nurani. Iya. Pertanyaan saya berikutnya, Pak, bergeser ke Ganjar Mahfud. Ada isu bahwa Presiden Jokowi tampak selalu mengikuti Ganjar kemanapun, katakanlah mulai dari Papua, NTT, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Meski memang kedua belah pihak sudah membantah bahwa Presiden mengekor Ganjar Pranowo, tapi Pak Oso lihatnya gimana? Loh, Ganjar bagus tuh. Ganjar kan yang di depan. Jadi presiden katanya ya, saya nggak tahu ini. Kalau benar, Maksudnya kan kalau misalnya presidennya ngekor, Ganjar di depan, ya Ganjar pemimpin. Dan Ganjar akan memimpin nanti yang akan datang. Anda lihat ada kepentingan apa di sana? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau udah nama di depan, jalan di depan itu biasanya pemimpin. Kalau pemimpin itu jalannya di belakang, itu bukan pemimpin. Ya kan? Memang Tuhan juga segala-galanya menentukan. Tuhan segala-galanya menentukan. Masih banyak yang ingin saya diskusikan dengan Pak Oso. Dan kemana-mana saudara. Kami masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Oso. Pak Oso, berikutnya yang jadi rebutan untuk semua paslon, generasi muda. Gitu ya. Untuk suara yang paling banyak ceruknya adalah anak muda, milenial dan juga Gen Z. Tapi pertanyaan saya pertama adalah, kalau Bapak sendiri melihat generasi muda harus proaktif memperhatikan bangsa, seberapa penting peran generasi muda untuk memajukan Indonesia? Ya, sangat penting. Sangat penting. Karena ini untuk anak-anak yang berumur 18-20 tahun, 5 tahun ke depan itu menentukan kehidupan mereka. Menentukan nasib mereka. Itu sebabnya saya bilang, saya berpihak kepada daerah, itu untuk mendorong anak-anak muda di daerah, di kampung-kampung, itu harus diperhatikan dan harus diberikan kesempatan untuk dia belajar, dia bekerja, dia mempunyai experience, pengalaman-pengalaman. Itu sangat penting anak-anak muda. Jangan dibiarkan mereka sendirian. Karena apa? Mereka selalu membutuhkan masukan-masukan, lantas kriteria-kriteria yang dibikin di daerah-daerah. Karena mereka terlalu jauh di daerah, jangan dianggap mereka tidak ada. Di pelosok-pelosok daerah itu harus dibangkitkan semangat generasi muda itu sendiri. Karena saya kan orang kampung.
Saya berasal dari kampung, bukan dari ibu kota ini. Dan banyak lagi orang-orang kampung yang ingin memperjuangkan hidupnya di ibu kota. Padahal di kampungnya sendiri, dia mempunyai potensi yang begitu. Nah ini bagaimana cara menjelaskan kepada mereka. Dan itu sangat menentukan kehidupan mereka. Tidak ada tuh orang-orang yang menjadi pemimpin itu asal-usulnya, itu dari anak-anak orang yang selalu itu asal-usulnya dari orang-orang yang sederhana. Jadi maksud saya, ya perhatikanlah orang-orang yang sederhana itu. Terutama orang-orang di daerah itu. Yang nggak bisa melihat ibu kota ini, tapi di daerah dia bisa berperan, dia bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur. Bahkan ada yang bisa menjadi pemimpin di daerah itu. Semua asalnya dari daerah. Mana ada yang dilahirkan dari langit. Jadi kapasitasnya kalau dia anak seseorang kurang oke gitu. Ya bukan begitulah. Ya tapi kan kesempatan-kesempatan itu harus berlaku pada semua anak-anak bangsa ini. Terutama milenial yang ada di seluruh Indonesia. Bukan karena anak saya pemimpin itu terus anak saya harus jadi ini, harus jadi ini. Jangan dong. Tapi kalau dia punya kapasitas, why not Pak? Lah, kapasitas sih kapasitas. Kalau track recordnya nggak ada bagaimana? Itu kan semua itu harus ada experience. Saya selalu bilang pengalaman itu lebih penting dari title. Title punya sekolah selesai, lantas kemudian pengalaman nggak ada. Apa jadinya? Ya, pasti kalah dengan orang yang tidak punya title. Di dalam suatu kantor, suatu usaha, karena saya pengusaha ya, bukan pejabat. Tapi di dalam jabatan pun, kalau dia tidak belajar, tidak punya pengalaman, dia tamatannya tinggi, begitu masuk di dalam sebuah kantor pemerintah terutama, dia kualitasnya nggak ada. Gitu. Nah ini jangan. Jadi experience, pengalaman itu menjadi penting untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak yang tidak mampu bukan berarti tidak punya kesempatan. Anak-anak muda yang dari kampung-kampung yang tidak mampu bukan berarti dia nggak punya kesempatan. Karena dia punya pengalaman kerja dari kampungnya itu pengalaman yang sangat berharga. Ingat anak muda. Anak muda jangan pernah mau kalah. Jangan pernah mau minder, kecil hati. Karena kita semua bangsa ini mempunyai kesempatan. Salah satu paslon udah nunjukin itu kok Pak, dia nggak minder ngelawan senior-seniornya. Ya itu kan terserah yang menilai. Saya kan nggak bisa campur-campur soal keinginan setiap orang. Tapi tanda-tanda bahwa kita memberikan sinyal kepada anak bangsa itu menjadi penting. Gitu. Apa yang harus diubah supaya orang-orang, kalau bahasa anak muda sekarang Pak, privilege katanya. Orang kalau punya privilege itu bisa melakukan apapun, entah itu akses begitu ya, bantuan. Apa yang bisa dilakukan? Supaya anak-anak muda yang tidak punya link lah kita katakan ya. Anak-anak muda koneksi. Yang tidak punya link ikut seperti saya dulu bukan apa-apa. Tapi sekarang walaupun saya tetap tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi saya mempunyai komunikasi yang hidup dan bisa hidup. Jadi kesempatan-kesempatan daripada anak-anak muda sekarang itu tidak boleh dibendung, tidak boleh dilarang, dan tidak boleh diblok. Anak muda semuanya mempunyai hak untuk hidup di bangsa ini. Kasih kesempatan kepada mereka. Saya bukan apa-apa. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Tapi saya memberi semangat kepada anak-anak muda itu untuk berpihak kepada suatu sistem yang bisa mendorong mereka, yang bisa mengangkat mereka, harkat martabat mereka, ibu bapak mereka. Itu sebabnya saya bilang, saya sangat hormat dengan orang-orang yang mempunyai rasa hati nurani dalam menentukan sikapnya. Nah itu anak muda menjadi penting. Kenapa? 65% di pemilu ini itu adalah anak-anak muda. Dan anak muda ini boleh saja dipengaruhi dengan segala macam. Memang mereka senang. Mereka suka. Termasuk gimmick-gimmick ya? Mereka memang suka. Tapi begitu pulang, mereka harus berpikir, apa benar yang tadi kita kumpul-kumpul itu sudah merupakan keputusan? Tidak.
dalam kotak pemilih itulah nanti Anda menentukan nasib bangsa ini. Disitulah Anda mengatakan, oh yang kemarin saya dengar, yang ini hari saya dengar, tapi yang ini jam saya tusuk kepada yang benar. Ya, kepada yang benar. Ya. Pada yang benar, yang masuk di akal, yang kredibel, yang bermartabat, yang mempunyai trik record. Trik record yang baik, bukan trik record yang ada, saya nggak tahu ya, tapi begitulah kira-kira. Oke, baik. Dan anak muda ini kan juga sangat aktif di media sosial ya, Pak Oso. Setiap gerakan, kritik mereka sampaikan di media sosial. Nah, ini nggak cuma anak muda, saya rasa senior-senior juga ramai membuat viral, khusus di X adanya gerakan 4 jari. Pak Oso melihat ini gimana? 4 jari. 3 dan 1. Oh 3 dan 1, 4 jari. Bapak Oso tahu nggak itu? Enggak, saya baru dengar nih. 4 jari, 3 dan 1. 3 dan 1. 3 dan 1 maksudnya Ganjar dan Ya. Anies. Loh, kalau itu bagus dong, kalau memang mereka bisa bersatu, artinya ada kesadaran bersama atau melihat ada sesuatu kesamaan dalam membangun satu sistem untuk bangsa ke depan, sah-sah saja. Ya kan? Apakah Anda melihat bahwa yang ramai di X ini merupakan wujud kegelisahan dari masyarakat? Atau apa? Yang rame ini kan, yang dibicarakan orang rame ini, saya ingin tanya, yang bicara rame ini, ramainya kemana? Itu tadi. Itu. Kalau ramainya ke sesuatu yang negatif, karena dia mempunyai trik record yang mengakibatkan bisa terintervensi untuk harus ikut dengan satu kekuatan yang lemah, ya mungkin yang menang itu adalah Ganjar. Oke. Pede ya Pak? Lah, kita kalau mendukung harus pede dong, jangan main-main, karena ini untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok kok. Iya. Saya nggak bisa begitu, saya bayar berapa juga mau, tapi yang tetap saya pilih, tetap yang itu gitu. Artinya Pak, apakah begini, yang namanya kompetisi begitu ya, banyak orang melakukan gerakan-gerakan yang penting menang begitu. Tapi apa yang harus kita antisipasi, jangan sampai pemilu ini berjalan curang. Atau mungkin kalau sampai itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus lakukan pengawasan ketat, terutama yaitu di TPS-TPS. Kecurangan itu kan ada, bisa terjadi di TPS-TPS. Lantas pengiriman pada waktu di TPS itu mengirim ke tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu harus dijaga ketat sekarang untuk diawasi. Semuanya harus diawasi. Kita diawasi, kita mengawasi KPU, kita mengawasi Bawaslu, kita mengawasi partai-partai lain juga, supaya tidak ada kecurangan. Itu jalan keluar. Dan rakyat harus menjadi saksi itu. Kenapa? Karena di setiap TPS itu ada saksi yang melihat. Oh, partai ini sekian, partai ini sekian, foto. Nanti kalau kurang suaranya, nah kita bisa perang di situ. Kenapa? Itu hak asasi untuk membela suara yang dulu-dulunya katanya sering hilang. Katanya sering hilang. Terus ada ke pengadilan, ada ke polisi, ada segala macam itu. Ya, itu terjadi beberapa waktu pemilu-pemilu yang lalu selalu komplainnya itu. Nah sekarang jangan terjadi lagi begitu.
Gitu. Ya, itu harapan kita bersama. Harapan kita. Pemilu berjalan dengan lancar, semua harus jujur supaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin pilihan rakyat begitu. Ya. Masih ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Oso, saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Pak Oso, tadi Anda mengatakan bahwa yakin Ganjar Mahfud bakal menang. Tapi sejumlah survei mengatakan hal berbeda, Pak Oso. Tidak pernah di peringkat 1. Bahkan yang terakhir ini ada survei terbaru LSI Deni JA menempatkan paslon 2 yang mencapai 50,1. Aduh. Anda masih percaya dengan survei-survei beginian? Kenapa? Kenapa? Aduh. Anda tahu kan survei itu kan prediksi. Saya juga bisa memprediksi Ganjar 60%. Ya, 62%. Bisa. Kenapa? Tergantung siapa yang bayar saya nanti. Oh, jadi maksudnya lembaga surveinya nggak jujur-jujur Bukan, gitu. bukan begitu ya. Tapi bagaimana ya dia bisa memprediksi suara, lantas kemudian yang menentukan itu adalah rakyat di dalam kotak suara. Oke. Dan yang paling penting 99% itu adalah rakyat, 1% Tuhan. Kita kan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Artinya kita mengaku bahwa Tuhan sangat menentukan segala-galanya. 1% itu bisa merubah 99%. Jadi bagaimana kok bisa menjamin si A menang? Janganlah begitu. Ya. Jangan begitu karena itu meluakkan Tuhan namanya. Udah prediksi boleh aja prediksi. Ya si ini mengatakan 51%, lantas Ganjar 54%, terus Anies umpamanya, lantas Prabowo sekian persen, itu sah-sah saja. Tapi prediksi itu. Jadi kalau prediksi itu jangan terus mengklaim seolah-olah rakyat sudah diatur begitu. Nggak boleh itu. Jangan. Kenapa? Kita ini kan anak rakyat biasa. Jangan sampai rakyat marah. Kalau rakyat marah itu, waduh, dia bisa menentukan siapa yang mau dia jadikan. Bukan karena bayaran. Bayar duitnya diambil tapi dia nggak tusuk itu nanti. Itu rakyat. Dan itu suara Tuhan. Jadi nggak boleh lah mengklaim begitu. Lebih baik jangan. Itu takabur namanya. Jadi kalau survei dicuekin aja kalau dari Hanura lihatnya. Iya jelas Cuekin aja. Kita mana pernah kita nggak ada kita bayar survei. Nggak ada. Kita harus percayakan itu kepada KPU. Nah sekarang KPU berani nggak mengambil langkah-langkah yang betul-betul secara objektif mengawasi dan melakukan, termasuk Bawaslu. Sorry, Pak Oso tadi mengatakan nggak ada tuh kita bayar lembaga survei. Maksudnya yang lain ada Kita yang nggak bayar? pernah. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak mau campur dengan urusan partai orang lain. Tapi saya jamin dari saya punya sebagai pimpinan partai dan daerah-daerah partai saya yang saya pimpin, DPD seluruh Indonesia, nggak ada yang bayar survei. Artinya Hanura, PDIP di sini memang hanya fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan tidak memedulikan yang namanya mau ada prediksi apapun, bukan Ganjar Mahfud yang akan menang. It's okay. Saya kalau bertarung saya harus menang. Saya harus menang. Yang saya dukung itu harus menang. Itulah kerja kita sekarang. Bagaimana cara memenangkan seorang yang kita dukung. Dan kita harus yakin. Harus yakin bahwa dia akan menang. Kenapa? Dari segi kualitas, dari segi moral, dari segi martabat mereka luar biasa ini. Dan punya track record. Track record ada. Ganjar punya track record dari DPR, menjadi gubernur 2 kali, punya pengalaman memimpin daerah. Mahfud mempunyai pengalaman hukum. Kita punya problem sekarang adalah di hukum. Oke.
Problem yang paling besar kita adalah penegakan hukum. Dan itu yang rakyat butuhkan, keadilan. Rakyat membutuhkan keadilan ini kenapa? Karena dia merasa mempunyai hak untuk mendapatkan tempat yang layak. Tanpa harus. Udahlah. Tapi sekarang apakah Anda melihat memang keadilan itu belum terwujud di Indonesia? Kepastian hukum yang sama, jangan adil? tanya saya dong. Kalau Anda tanya saya kan saya nanti dipikir saya maunya sendiri, enggak. Tanya kepada Anda punya media ini media besar ya yang siapa nggak kenal Kompas. Itu seluruh Indonesia ada. Informasi Anda tuh lebih akurat daripada saya. Kemarin di Makassar, 31 Januari, waktu Ganjar kampanye, di sana disampaikan bahwa ada intervensi kepada kepala daerah. Bahkan katanya kalau mau dukung 03, itu jangan kenceng-kenceng. Nah itu apakah memang Bapak tahu akan adanya intervensi seperti itu kalau dukung 03? Aduh, saya sih nggak tahu ya, karena saya nggak pernah diintervensi. Coba aja intervensi saya. Kalau intervensi saya intervensi balik. Oh. Nah, kalau orang-orang yang diintervensi itu mau dengar karena tidak sesuai dengan hati nurani, apalagi dia pejabat, ya itu pejabat memang harus diganti. Kenapa? Karena dia mempunyai hak untuk membela rakyatnya di daerah-daerah. Jangan ikut dengan orang yang membawa kesalahan-kesalahan yang nanti menjadi dosanya. Jangan dong. Karena dia kan dipilih rakyat daerahnya. Kalau pemimpinnya begitu, ya itulah kualitas pemimpin kita. Jangan begitu. Negara ini bisa maju, daerah bisa maju kalau diberikan kewenangan full kepada yang memimpin daerah, jangan diintervensi. Bahwa diberitahu, dikoreksi untuk diluruskan dalam rangka membangun sistem ekonomi di daerahnya masing-masing yang disebut yang lalu zaman saya itu otonomi daerah itu harus dilaksanakan. Yeah. Gitu. Tapi jaminannya apa, Pak Oso? Saya tetap akan mengejar itu. Karena berganti-ganti pemerintah selalu ngomong daerah. Tapi tetap saja, sentral ekonomi Jakarta. Pusat pemerintahan Jakarta. Orang kalau mau cari peruntungan ke Jakarta. Padahal anggaran, transfer daerah, dana desa, itu selalu diperbesar, Pak. Setiap adanya keputusan anggaran. Nah, apakah Ganjar Mahfud bisa merealisasikan mimpi tersebut, otonomi daerah? Jaminannya Saya akan jamin kalau Ganjar Mahfud itu bisa memperhatikan daerah. Kenapa? dengan alasan? Alasannya apa? Karena dia pernah memimpin daerah 2 kali. Dan Anda melihat kinerja dari Ganjar sukses? Loh, kalau nggak sukses ngapain kita dukung dia? Iya toh. Saya melihatnya. Apa itu contoh kesuksesannya? Kenapa? Kesuksesannya contohnya apa? Oh, Dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Saya nanti kalau cerita tua itu nanti dikiranya kampanye lagi. Saya nggak mau begitu. Okay. Tapi rakyat daerahnya, rakyat luar daerah juga mengetahui hal itu. Track recordnya jelas gitu. Ganjar itu track record jelas di bidangnya pemerintah daerah. Mahfud di bidang hukumnya jelas, ya. Dan sangat mengerti hukum sampai pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Itu kan bukan, dan lagi yang zaman Gus Dur itu you kan masih ingat Mahfud yang bukan militer, bukan polisi menjadi Menhan zaman Gus Dur. Ternyata berhasil. Nggak ada macam-macam, ya kan? Itu salah satu. Okay. Ya, dari hukum ke keamanan. Bayangin aja, keamanan yang, aduh ngeri lah ini 2 orang ini. Ngeri. Memang pantas dia. Susah ditaklukkan oleh paslon lain. Susah. Anda lihat aja di dalam dialog-dialog ya. Ya ini nanti dialog presiden yang akan datang lagi terakhir. Tapi dalam 2 dialog itu jangan tanya sama saya deh, tanya masyarakat. Bagaimana penilaian mereka terhadap intelektual ini dalam bertarung di dalam masalah konsep-konsep negarawan.
terakhir Pak, jadi Anda melihatnya bahwa beberapa kali debat Capres kemarin, Ganjar Mahfud pegang kendali. Ya itulah saya bilang. Dari situ kan kita bisa melihat sebetulnya. Nah rakyat ini kan melihat semua nonton. Dari dalam hati rakyat itu tersimpan hati nuraninya. Oh aku akan pilih ini gitu. Oke. Dia yang menentukan rakyat itu. Ditambah satu lagi persen Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Itu yang akan sangat menentukan. Tuhan tuh gak akan memilih orang yang salah. Harapan kita bersama, pemimpin yang terpilih untuk Indonesia nanti adalah pilihan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Terima kasih Pak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura telah berbagi bersama kami. Lain kesempatan kita akan berbincang lebih banyak topik lagi. Terima kasih.